yang saya beri judul Injil adalah kekuatan Allah. Boleh katakan sama-sama? Iya, Injil adalah kekuatan Allah. Bagian ini akan kita renungkan dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitab atau screen yang ada di depan kita. Kita baca firman Tuhan dan kita renungkan bersama-sama karena Alkitab berkata iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Yang percaya katakan amin. Bapak Saudara, Yesus berkata yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, di zaman yang modern sekarang ini, ya, orang-orang mencari kekuatan untuk menjalani hidupnya. Banyak orang berusaha mencari sesuatu yang dapat dia pegang untuk menjamin masa depannya, untuk menjamin hidupnya. Ya kan? Karena apa? Karena orang-orang melihat bahwa dunia sekarang ini penuh dengan yang namanya ketidakpastian, Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang berusaha mencari apa yang bisa menjadi kekuatan bagiku ya. Apa yang bisa aku pegang ya untuk aku bisa berjalan ke depan sana. Ada orang yang akhirnya mengandalkan kekayaannya. Kekayaan dianggap menjadi kekuatan yang dapat dia pegang untuk menjamin masa depannya. Ada orang yang mengandalkan pendidikannya. Sekolah S1, S2, S3, S krim. Es tong-tong gitu ya, es cendol. Semua pokoknya dia berusaha untuk ya ikutin, dia tingkatkan pendidikannya. Dengan harapan apa? Kalau aku punya gelar, ya kan, maka aku punya masa depan yang cerah. MDC, masa depan cerah. Bapak Saudara, lalu ada orang juga yang mencari atau mengandalkan jabatannya. Dia cari jabatan, dia berusaha untuk apa? Menginjak orang lain supaya dia naik, Bapak Saudara. Ya kan, sikut orang lain supaya dia naik, dia dapat jabatan. Dengan harapan apa? Jabatanku ini nanti menjadi modal bagiku untuk menjamin masa depanku. Ya kan? Ada juga orang mulai mengandalkan yang namanya teknologi. Belajar teknologi. Oh, ini zaman kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka saya harus belajar teknologi, aku harus menguasai teknologi, memiliki teknologi supaya apa? Aku nanti yang menjadi penguasa di dunia ini. Atau ada orang juga yang mengandalkan relasinya. Dia bangun relasi dengan orang-orang hebat. Gitu kan ya. Dia hubungi wakil bupati. Dia hubungi bupati. Supaya apa? Supaya dia bisa berteman dengan wakil bupati dan bupati. Dengan harapan apa? Kalau aku punya relasi yang kuat dengan pemimpin di daerah Tapanuli Utara ini. Maka hidupku aman katanya. Bapak Saudara, saya tanya. Apakah semua itu bisa menjamin masa depan kita? Gak bisa. Uang kita gak dapat menyelamatkan jiwa kita loh. Iya kan? Jabatan kita tidak dapat menghapus dosa kita. Setinggi apapun jabatan kita, lalu kita bilang jabatan ini akan menghapus semua dosaku, lunas. Gak bisa. Bahkan pengetahuan kita pun gak dapat mendamaikan hubungan kita dengan Allah yang rusak karena dosa. Ini yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Waktu itu orang-orang percaya sebagian kecil di kota Roma. Banyak orang belum percaya. Roma adalah lambang kekuatan. Karena Roma merupakan pusat kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan Romawi adalah lambang kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan militer. Kekuatan-kekuatan lain ada dalam kerajaan atau kekaisaran Romawi pada waktu itu, Bapak Saudara. Sehingga orang mulai mengandalkan yang namanya kekuatan-kekuatan tadi. Mereka mulai mengandalkan kekaisaran Romawi, Bapak Saudara. Dan Paulus berkata, salah. Yang menjadi kekuatan kita adalah Injil katanya. Ayat 16. Paulus berkata kan, sebab aku mempunyai keyakinan kata Paulus yang kokoh dalam Injil. Karena apa Bapak Saudara sama-sama? 3, 2, 1. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Sekarang saya tanya, bisa diklik deh. Apa Injil? Kita sering mendengar istilah Injil, mungkin arti secara harfiah Injil adalah kabar baik. Kabar baik bahwa Allah merencanakan keselamatan bagi manusia. Kabar baik bahwa
Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus manusia berdosa. Menggantikan manusia berdosa dihukum mati di kayu salib. Kenapa kita perlu kabar baik, Pak? Karena ada kabar buruk bagi kita. Bahwa dosa yang kita miliki ini, status kita sebagai manusia berdosa ini, Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Bukan hanya kematian fisik, tapi kematian kedua kata Wahyu. Kematian kedua artinya kebinasaan kekal di api neraka. Karena dosa, manusia punya dua kematian. Yang pertama kematian secara fisik. Kita hidup 70 tahun kata Musa, kalau kuat 80 tahun, ya kan? Mungkin ada orang yang hidup 100 tahun lebih sekarang ini ada, tapi nggak banyak. Hidup ini sementara, karena berdosa maka manusia mati. Kita pun sedang antri dalam kematian, saudara. Kita nggak tahu. Kita ada di nomor berapa antrian menuju kepada kematian. Lalu dosa itu tidak hanya membuat kita mati secara fisik meninggalkan dunia ini. Dosa juga membuat kita mati kekal di neraka. Itu kabar buruknya, saudara. Tapi ada kabar baik, ada Injil Yesus Kristus. Bahwa apa? Bahwa Yesus menjadi manusia, dia tebus kita. Dia gantikan kita. Dan siapa yang percaya kepada korban Kristus di kayu salib, maka dia dibenarkan oleh Allah, diperdamaikan dengan Allah, dan dia berhak mendapatkan warisan kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Yang percaya beri katakan amin. Iya. Maka saya katakan, orang percaya itu hanya satu kali mati, tapi dua kali hidup. Yang pertama, hidup saya sekarang ini hidup secara fisik, satu. Lalu nanti saya mati. Kalau mungkin Tuhan izinkan, Tuhan belum datang, tapi saya mati, lalu itu kematian saya pertama. Tapi karena saya orang percaya kepada Kristus, maka saya tidak akan mengalami kematian kedua. Justru nanti saya mengalami kehidupan yang kedua, yaitu dibangkitkan. Saya masuk surga. Itulah keistimewaan kita anak Tuhan, Bapak Saudara. Kita hanya mati satu kali, tapi hidup kita dua kali. Hidup di dunia ini dan nanti hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Nah, Bapak Saudara, karena kuasa Injil itu sebenarnya tidak hanya menyelamatkan manusia dari dosa, tapi kuasa Injil itu untuk mengubah hidup manusia dan memimpin manusia itu untuk hidup dalam iman kepada Allah. Nah, apa makna Injil sebagai kekuatan Allah? Kita akan renungkan 3 hal hari ini. Apa makna Injil adalah kekuatan Allah? Yang pertama, bahwa Injil itu, Bapak Saudara, berkuasa menyelamatkan orang percaya. Katakan menyelamatkan. Ayat 16 bagian B saya lanjutkan. Yang karena Injil adalah kekuatan Allah, yang apa Bapak Ibu? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, lalu tetapi juga orang. Kata kekuatan ini, Bapak Saudara, itu digunakan kata Yunani dunamis. Dunamis itu apa, Pak? Dunamis itu adalah kuasa atau kekuatan yang nyata atau aktif. Ada banyak orang yang punya kekuatan tapi kekuatannya itu tidak pernah ditunjukkan, disimpan atau dipendam. Itu nggak bisa dikatakan dunamis. Dari kata dunamis inilah muncul istilah dinamit. Par. Ada kuasa, meledak. Dunamis. Injil itu dikatakan kekuatan yang nyata, kuasa yang nyata, Bapak Saudara. Nah, artinya ayat ini mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena waktu ibadah Jumat Agung saya katakan dosa sudah merusak gambar diri Allah dalam diri kita. Gambar Allah dalam diri kita maksud saya. Dosa sudah mendistorsi hidup kita. Seluruh aspek hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, semuanya dinodai oleh dosa, terdistorsi oleh dosa, Bapak Saudara. Tetapi kita butuh yang namanya anugerah Allah, kasih karunia Allah. Jadi kita diselamatkan itu hanya karena anugerah Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 apa kata firman Tuhan? Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa Bapak Ibu? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi apa katanya? Pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Makanya kalau kita diselamatkan, saudara, itu hanya karena grace, anugerahnya Allah. Pemberian Allah cuma-cuma bagi kita. Dan ingat ya, meskipun anugerah itu cuma-cuma, tapi itu bukan anugerah yang murahan. Kita harus
menerimanya dengan iman percaya. Dan kita harus hidupi, kita hargai. Banyak orang yang meremehkan anugerah. Oh, anugerah itu kan, keselamatan itu kan anugerah. Ya sudah, diberikan cuma-cuma kepada kita oleh Tuhan. Maka hidupnya suka-suka. Bapak saudara, itu orang yang menyalahgunakan anugerah, meremehkan anugerah. Anugerah memang gratis. Tapi ingat, anugerah itu bukan untuk dipermainkan, bukan untuk diremehkan, bukan untuk untuk dipermainkan. Amin, Bapak saudara. Anugerah itu bukan tidak berharga. Meskipun dia gratis, tapi anugerah itu sangat mahal. Karena apa? Karena itu diberikan oleh korban darah Yesus di kayu salib yang mahal itu. Bukan dengan emas perak, kata firman Tuhan. Bapak saudara yang terkasih, maka saya katakan firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan tadi saya sudah tegaskan Roma 6 ayat 23. Dan upah dosa ialah maut. Mungkin kita manusia bisa memperbaiki penampilan luar kita. Iya kan? Kita bisa memperbaiki perilaku luar kita yang dapat kita tunjukkan sama orang. Kita bangun citra diri yang baik di depan orang. Tapi kita nggak bisa mengubah dari dalam. Hanya anugerah Allah yang bisa mengubah, menghapus dosa yang tersimpan dalam hati kita ini, Bapak Saudara. Amin. Tanpa anugerah Allah nggak bisa. Maka saya katakan, salib Kristus menjadi pendamaian antara manusia dengan Allah. Salib Kristus yang menjadi jalan pendamaian kita. Hubungan kita yang rusak dengan Allah diperdamaikan kembali. Maka ketika Yesus mati, maka tabir bait suci terbelah dua. Tabir itu memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Hanya imam besar 1 tahun sekali yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Memberikan persembahan kepada Tuhan untuk pengampunan dosa umat Allah dan juga dosa dirinya. Tapi ketika Yesus mati, dikoyak tabir itu. Artinya apa? Sekarang tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Kita sudah datang, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita boleh datang sendiri kepada Allah. Minta ampun atas dosa kita. Dan dosa kita akan diampuni. Gak perlu lagi yang namanya apa, saudara? Perantara. Kalau dalam iman lain, agama lain itu masih, harus melalui hamba Tuhan ini baru boleh dosanya diampuni. Gitu kan ya? Gak perlu, saudara. Karena dikatakan Alkitab, Yesus sudah membuka jalan untuk kita boleh menghampiri tahta kasih karunia. Makanya ada lagu kan? Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karunia. Itu diambil dari kitab Ibrani. Jadi penulis lagu itu, Abang Frankie Kuncoro itu ngambil lirik dari lagu itu dari kitab Ibrani. Yaitu apa? Kita sekarang punya keberanian. Oleh Kristus kita punya keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Gak ada lagi penghalang. Wah, luar biasa, saudara. Jadi saya katakan keselamatan tidak bisa diperoleh karena keturunan. Mentang-mentang kita anak dari seorang pendeta lalu kita bilang aku pasti diselamatkan. Mentang-mentang kita anak dari orang tua kita Kristen lalu kita bilang aku pasti selamat. Yang namanya keselamatan gak bisa numpang atau boncengan. Kalau ke pajak boleh boncengan, ke surga tidak bisa. Itu urusan personal kita, pribadi kita, saudara. Jangan kita berpikir mentang-mentang papa kita seorang pendeta lalu kita berpikir aku pun pasti diselamatkan. Kalau engkau nggak percaya sama Kristus, engkau nggak mungkin selamatkan. Meskipun papamu pendeta dari 1.000 atau 2.000 jemaat. Atau seorang penginjil mungkin. Enggak. Bilang kiri kanannya, jangan kau minta dibonceng ya. Pergi sendiri kau bilang. Caranya apa, saudara? Percaya sama Kristus. Enggak susah. Tuhan, aku manusia berdosa. Tapi aku bersyukur Yesus mati untuk tebus dosaku, tebus aku. Aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku satu-satunya. Aku terima dalam nama Yesus. Aku menjadi milik Tuhan. Amin. Semudah itu sebenarnya, saudara, untuk mendapatkan keselamatan. Mengaku terima Yesus. Dan orang yang terima Yesus, Roh Kudus akan bekerja. Hidupnya akan berubah. Berubah jadi lebih baik, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Bapak saudara terkasih, ada 2 Korintus pasal 5 ayat 19 firman Tuhan berkata begini ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh siapa katanya Bapak Ibu? Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan. Bang Moses boleh mainkan keyboardnya bang? Bapak saudara ada sebuah lagu ya, boleh minta chord E, D, E. Kita nyanyi Bapak saudara ya.
Sejauh timur, ayo nyanyi yuk. Dari barat Engkau membuang dosa. Apalagi katanya? Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Katakan, jauh ke dalam tubir laut. Dengan imanmu, dosa kita udah dibuang Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau katakan pelanggaranku, pelanggaranku. Refnya yuk, dengan iman katakan, sungguh-sungguh yang sudah diampuni Tuhan katakan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang, tak kau pandang hina yang hancur. Ayo semuanya kita bersyukur yuk, karena Tuhan sudah selamatkan kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku berterima kasih kepadamu ya. Pengampunan, pengampunan yang kau pulihkanku. Luar biasa. Bapak saudara, kalau saya nyanyikan lagu ini, saya pengen sekali nangis sama Tuhan. Apa ya, kita ini manusia berdosa. Neraka harusnya bagian kita. Tapi Tuhan gak ingat-ingat lagi pelanggaran kita kalau kita mau terima Dia. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita karena Kristus sudah mati bagi kita dan kita mau percaya sama Kristus. Amin. Seperti contoh, seorang jatuh ke dalam sumur. Dalam, gelap Bapak Saudara. Dia berusaha untuk naik, tapi semakin lelah. Gak bisa naik Bapak Saudara. Sampai akhirnya ada seseorang yang datang dan ulurkan tali untuk dia. Dengan tali itu dia naik dari dalam sumur yang gelap tadi. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mau turun langsung. Dia kasih jalan untuk kita dengan darahnya. Untuk kita boleh mendapatkan persekutuan yang indah dengan Bapa di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Jadi jangan andalkan perbuatan baikmu untuk memperoleh keselamatan. Gak ada gunanya. Keselamatan itu adalah hadiah, bukan upah. Upah didapatkan kalau kita bekerja lalu kita dapat upah. Itu namanya upah. Kalau hadiah, bekerja gak bekerja namanya hadiah. Dikasih gratis sama kita. Keselamatan itu saya katakan hadiah, bukan upah. Orang berbuat baik bukan supaya selamat. Orang percaya berbuat baik bukan supaya, tapi karena apa? Sudah diselamatkan. Jadi jangan berpikir dengan aku membantu orang maka aku selamat. Enggak, kebalik. Justru begini, aku sudah diselamatkan Tuhan, maka aku harus berbuat baik pada semua orang. Itu yang benar Bapak Saudara. Amin. Berbuat baik karena sudah diselamatkan. Karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Maka hari ini yang belum sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, meskipun sudah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke gereja, Bapak Saudara jangan berpikir itu jaminan bahwa aku sudah 15 tahun ikut Tuhan, beribadah bahkan melayani, aku sudah selamatkan. Coba tanya lagi, cek hatimu, apakah sudah sungguh-sungguh terima Yesus atau tidak? Hati-hati, jangan ketipu dengan jubah-jubah agamawi kita ini. Cek hati kita setiap hari. Percayalah sungguh-sungguh kepada karya Kristus di kayu salib. Amin Bapak Saudara. Yang kedua, apa makna Injil adalah kekuatan Allah? Yang pertama tadi, Injil menyelamatkan orang percaya. Yang kedua, Injil menyatakan kebenaran Allah. Ayat 17 bagian A, yang saya kasih tanda warna orange. Sebab di dalamnya nyata apa Bapak Ibu? Kebenaran Allah. Apa yang dimaksud Paulus dengan kebenaran Allah? Bapak Saudara, kebenaran Allah ini bukan hanya berbicara tentang Allah itu adalah pribadi yang benar, tidak bercacat noda, tidak berdosa, kudus adanya. Enggak. Kebenaran Allah tidak hanya bicara tentang pribadi Allah yang kudus atau benar. Tapi kebenaran Allah dalam konteks ayat ini juga bicara tentang apa? Allah yang membenarkan orang berdosa.
Allah yang membenarkan manusia yang berdosa. Siapa? Yang tadi. Orang yang mau percaya. Injil itulah yang menyatakan kebenaran Allah. Bahwa kita ini Bapak Saudara dibenarkan oleh Allah. Maka kita berkata begini. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar. Dikatakan doa orang yang benar. Orang yang benar itu bukan orang yang saleh. Orang yang kudus tanpa dosa. Karena semua orang berdosa. Gak ada satu orang pun yang benar. Roma 3 ayat 10 berkata. Bahwa tidak ada satu pun yang benar. Seorang pun tidak. Maka orang yang benar itu berarti orang yang dibenarkan Allah. Orang yang dijadikan benar oleh Allah. Yang tadi sudah diampuni dosanya, Saudara. Ini yang dikatakan dengan pendamaian. Kalau dalam bahasa teologi itu istilahnya justifikasi. Justification by faith. Pembenaran karena iman. Amin, Saudara. Roma 5 ayat 1 apa kata firman Tuhan? Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa Bapak Ibu? Iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Injil tidak hanya menyelamatkan kita. Tapi Injil berkuasa untuk membenarkan kita. Menjadikan kita layak di hadapan Tuhan. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ada damai sejahtera di hati kita. Nggak ada lagi intimidasi dari iblis di hati kita. Yang menuduh kamu berdosa, kamu tidak layak. Merebut sukacita kita. Merasa tidak layak lagi. Enggak, Saudara. Tapi orang yang sudah dibenarkan, yang diselamatkan oleh Allah. Kita juga dibenarkan. Sehingga ada damai sejahtera. Hidup kita plong. Terima kasih Tuhan. Aku sudah diampuni Tuhan. Meskipun aku jatuh dalam dosa, aku mau bangun kembali. Akui dosaku, aku bertobat. Itu Bapak Saudara. Bayangkan seorang terdakwa di pengadilan. Seorang terdakwa di pengadilan. Ada banyak kesalahan dia. 1, 2, 3, 4. Lalu diputuskan, divonis hukuman penjara. Atau hukuman pukul misalkan. Atau hukuman mati. Tapi tiba-tiba ada seorang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah dalam persidangan itu. Dia maju ke depan. Dia bilang gini. Pak Hakim. Biar aku yang menanggung semua hukuman si kawan ini. Bapak Saudara, kesalahan tetap dihukum. Yang bersalah tadi bebas. Kenapa? Ada yang menggantikannya. Itu yang Yesus lakukan untuk kita. Harusnya Allah Bapa itu menghukum semua manusia karena dosa. Tapi Yesus berkata, biar aku yang menggantikan mereka. Disalibkan. Saya boleh pinjam satu alat apapun itu deh. Oke, ini aja. Bapak Saudara perhatikan saya. Dosa kita ini, dosa kita yang sangat besar ini, yang sangat berat ini Bapak Saudara. Kita gak bisa gambarkan seberapa berdosanya kita, seberapa jahatnya kita. Karena kita berdosa ini maka kita harusnya dimurkai Allah saya katakan. Alkitab berkata kita harus dihukum oleh Allah, dimurkai Allah. Dibuang oleh Allah sama sekali. Tapi Yesus dari surga turun jadi manusia. Dosa kita. Alkitab bilang begini. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Yesus tidak berdosa. Tapi dijadikan berdosa. Ditimpakan kepada dia semua dosa kita. Lalu Yesus mati di kayu salib. Semua dosa kita yang tadi sudah ditimpakan kepada Yesus. Dikubur bersama kematiannya. Dan dia bangkit dari kematian. Dosa kita sudah dikubur. Maka Alkitab bilang 2 Korintus 5:17. Barang siapa ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah. Kenapa? Ingat dosa kita sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus sudah mati bersama dosa kita dikuburkan. Jangan lagi gali-gali dosamu. Kau cari-cari terus gitu kan ya. Udah ditimbun sikap kita yang suka bohong. Masih kita gali lagi. Masih mau kita berbohong lagi. Sudah ditimbun pikiran-pikiran kotor. Victor dalam diri kita. Tapi masih kita gali lagi tuh. Mana kemarin dikubur ya? Dikubur di mana kemarin pikiran kotor itu ya? Enak kali kayaknya pikiran kotor itu ya. Udah dikubur nafsu jahat kita ini loh. Kita gali lagi. Di mana kemarin dikubur itu? Aku mau tetap punya nafsu yang jahat. Oh, saudara, jangan. Ayo kita syukuri keselamatan sebagai anugerah. Yesus gantikan kita.
Jangan lagi hidup dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Amin Bapak Saudara. Kenapa? Kalau iblis intimidasi kita bilang gini, kau berdosa. Enggak. Aku memang berdosa, tapi aku sudah ditebus oleh Kristus. Aku mengaku dosaku dan aku sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak Saudara. Jangan hidup dalam rasa bersalah, berkepanjangan. Kalau salah, mengaku bertobat, selesai. Enggak usah dikasihani, aduh aku berdosa, aku salah, lalu kita mengurung diri, itu salah. Tapi mari kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa aku ini orang yang dibenarkan Allah. Aku benar bukan dari diriku. Aku ini berdosa, aku ini jahat sebenarnya, tapi karena anugerah Tuhan. Oh, saudara, ada seorang yang pecandu narkoba. Dia sudah diterapi, dia sudah dikonselingin, dia sudah mengikuti rehabilitasi di mana-mana. Tapi toh enggak juga dia bisa lepaskan dari kecanduannya untuk konsumsi narkoba. Saudara apa? Suatu ketika ada Tuhan menjamah hatinya, memberikan anugerah kepada dia. Dalam sekejap, saudara, dia lepas dari ikatan narkoba itu. Bayangkan, anugerah itu berkuasa, saudara. Amin. Nggak bisa kita bandingkan dengan apapun juga. Mungkin kita pun berpikir begitu. Aku berusaha untuk meninggalkan dosa ini Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita, saudara, nggak bisa. Hanya oleh anugerah. Kalau udah anugerah Tuhan turun atas kita, saudara, apa yang nggak mungkin dulu kita lakukan akan mungkin. Kita bertanya, dulu aku kok bisa lepas dari dosa itu ya? Teman-temanku sampai sekarang belum bisa lepas. Itu tadi, mereka masih diikat. Mereka masih belum buka hati mereka untuk terima anugerah Tuhan. Saya katakan apa? Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa kita. Tapi kalau udah Tuhan bekerja, mudah bagi Tuhan mengubahkan kita. Yang ketiga, Injil adalah kekuatan Allah. Itu bicara tentang bahwa Injil itu, Bapak Saudara, memimpin hidup kita dalam iman. Saya katakan tadi, Injil tidak hanya menyelamatkan kita, Injil tidak hanya membenarkan kita, tapi Injil juga memimpin kita untuk terus hidup dalam iman kepada Tuhan, untuk setia terus kepada Tuhan. Ayat 17 bagian B yang saya kasih tanda oranye berkata begini, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang Kristen itu dimulai dengan iman, dijalani dengan iman, dan disempurnakan oleh iman. Bapak Saudara, orang percaya itu dipanggil, dibenarkan oleh iman, tapi juga dipanggil untuk hidup oleh iman. Roma berkata tadi kan, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Itu adalah kutipan dari kitab Nabi Habakuk. Jadi dalam ayat terakhir di ayat 17 itu, orang benar akan hidup oleh iman, itu kutipan dari kitab Habakuk. Nanti saudara bisa baca di rumah. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya Allah ada, tapi iman itu bisa diklik deh. Iya, mempercayakan seluruh hidup sama siapa? Ingat ya, banyak orang hanya berkata, ya aku percaya Allah ada, Allah menyelamatkan aku. Tapi dia tidak mempercayakan seluruh hidupnya untuk Allah. Itu belum dapat dikatakan iman sejati. Iman sejati itu adalah iman yang tidak hanya percaya Allah ada dan menyelamatkan dia. Tapi mau, Tuhan, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you all of my life. Aku kasih, aku percayakan, persembahkan seluruh hidupku untuk Tuhan. Engkau yang pegang kendali penuh atas hidupku. Engkau yang mengontrol hidupku, berdaulat atas hidupku, memimpin hidupku. Itu orang beriman. Jadi bukan yang sekedar kita, ya aku percaya Tuhan ada. Dan Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu hanya lahir dari apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh berita, TikTok, Facebook, YouTube. Tapi pendengaran oleh, tapi kalau TikTok kita tentang firman Tuhan bisa juga gitu maksud saya. Iman itu gak pernah timbul dari pendengaran, kita dengar-dengar gosip. Iman kita gak akan timbul. Pak, aku dengar gosip, imanku timbul Pak, berapi-api. Wah itu iman yang mana itu? Itu iman apa? Iman si Barani. Karena itu Bapak Saudara, saya katakan begini. Injil tidak hanya membawa kita kepada keselamatan. Tapi Injil itu akan menuntun kita untuk mengalami pertumbuhan dalam iman setiap hari. Amin Bapak Saudara. Makanya Yesus berkata begini, ketika dia janjikan Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, siapa itu? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ada lagu berkata kan, pegang tanganku Roh Kudus setiap hari. Karena Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang akan pimpin kita ke dalam seluruh
kebenaran yang Yesus ajarkan, yang Allah ajarkan bagi kita semuanya. Seorang pendaki gunung, dia perlu yang namanya kompas atau peta agar tidak tersesat. Dia nggak bisa hanya sekali lihat kompas atau peta lalu simpan di saku atau buang lalu dia jalan. Nggak bisa, sama seperti kita pakai Google Maps. Kita mau pergi ke sebuah daerah yang kita nggak pernah tahu, lalu kita lihat gini sekali, oke, selesai, matikan. Begitu saudara, kita harus setiap detik, setiap menit kita lihat mapnya. Itu tidak saudara, supaya kita tidak tersesat. Sama saudara, supaya kita tidak tersesat, kita nggak bisa, oke akunya sekali aja, sekali seminggu di gereja dengarkan khotbah, dengarkan firman Tuhan. Nggak bisa. Kita setiap hari harus apa? Dengar firman Tuhan supaya iman kita timbul, itu maksudnya. Setiap hari harus dipimpin oleh firman Tuhan. Gak cukup hanya mendengarkan firman sekali. Gak cukup hanya mendengarkan Injil satu kali. Harus hidup terus dalam firman. Hidup terus dalam Injil. Apa yang kita lakukan Pak? Ya mari biasakan baca Alkitab setiap hari. Sediakan waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Libatkan Roh Kudus dalam keputusan di rumah tangga kita. Dalam pendidikan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan. Libatkan Roh Kudus. Jadikan firman Tuhan sebagai standar ketika kita berpikir, standar ketika kita bekerja, standar ketika kita melakukan sesuatu. Jangan pakai standar lain. Ah biasa kok begini. Di sini biasa kok curang sedikit. Ah di sini biasa kok bohong-bohong sedikit. Ah di sini biasa kok. Salah. Orang Kristen standarnya nggak lagi orang lain bilang apa. Standar kita adalah firman Tuhan. Ayo kita belajar saudara. Kita belajar sama-sama belajar yuk. Maka hari ini kita belajar bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Melalui Injil yang pertama, Allah menyelamatkan manusia. Orang yang mau percaya. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya. Menyatakan kebenarannya oleh kasih karunia. Yang ketiga, Allah memimpin kita orang percaya untuk hidup dalam iman. Dunia ini menawarkan banyak sekali jalan keselamatan dan sumber kekuatan yang palsu. KW. Dunia sekarang menawarkan banyak jalan keselamatan. Banyak menawarkan sumber kekuatan. Tapi itu semuanya KW, palsu. Di tengah-tengah tawaran dunia itu mari kita tetap berpegang teguh pada Injil Kristus. Amin saudara. Jangan menukar Injil dengan kenikmatan sementara. Jangan malu terhadap Injil. Dan jangan pernah tinggalkan Injil karena apapun juga. Amin saudara. Saya bilang begini ya anak muda. Jangan tinggalkan Yesus karena pacarmu. Bodoh kita. Karena pacarmu belum pernah mati untukmu, tapi Yesus sudah mati untukmu. Yesus cintanya nggak setengah mati kayak pacarmu. Aku cinta kamu, until the moon. Aku cinta kamu setengah mati. Yesus cinta kamu nggak setengah mati, dia cinta sampai mati. Pacarmu hanya setengah mati. Tapi Yesus sampai mati. Nggak ada cinta yang lebih tinggi dan lebih dalam, lebih luas daripada cinta Yesus. Amin. Amin. Mari hidup dalam Injil. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak.